ini kami akan memakai waktu yang Tuhan berikan untuk melakukan ujian seminar proposal. Tuhan, kiranya Engkaulah yang membimbing dan mengajari, bahkan ataupun pembawa proposal ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk ketiga Bapak dosen yang ada bergabung dengan saya pada saat ini, Tuhan sebagai penguji, Tuhan yang memberikan kesehatan, penyertaan daripada-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, inilah harapan kami Tuhan. Setiap media yang kami pakai Tuhan berkati supaya proses ujian ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Nah, sekarang diberikanlah waktu kepada Oki untuk menyampaikan proposal secara singkat. Baiklah, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai itu dipakai yaitu sebagai pemimpin dan disebut sebagai gembala pemimpin di dalam gereja untuk mengetahui pertumbuhan gereja, bahkan untuk membimbing para anggota dalam mengatur gereja, di mana penatua di dalam gereja dan yaitu bertugas untuk mengawasi perkembangan anggota jemaat dan membimbing pertumbuhan kerohanian jemaat. Peranan penatua sebagai gembala itu sangat penting untuk memelihara dan menjaga jemaat Tuhan dan anggota gereja supaya hidup menurut firman Allah. Sehingga di dalam kitab 1 Petrus ini, Petrus menekankan bahwa penatua sebagai gembala itu harus memiliki motivasi yang benar dalam melayani dan memiliki kualitas hidup yang baik dan berhati tulus. Nah, dapat dikatakan bahwasanya penatua sebagai gembala itu harus merupakan suatu panggilan yang berasal dari Allah yang berfungsi untuk melayani, salah satunya yaitu adalah sebagai penuntun domba-domba Allah. Nah, namun yang terjadi sekarang ini sangat rentan persoalan yang terjadi bahwa penatua sebagai gembala yang dipercayakan oleh Allah untuk kawanan domba Allah itu seringkali menganggap bahwa tugasnya hanya sebatas berkhotbah di mimbar saja, dan penatua itu terlihat sekarang ini banyak terlihat malas dalam pelayanan, kurang menunjukkan sikap sebagai penatua dan tidak menjadi teladan bagi jemaat. Oleh karena itulah saya mengangkat judul seminar ini karena yang diharapkan oleh jemaat Tuhan adalah dengan kritis proposal yang telah kau persiapkan. Nah, sebelum nanti disampaikan oleh mereka berdua, saya sampaikan dulu beberapa catatan ya kepada Oki Kotra Malau. Nah, yang pertama aku lihat judulmu gembala, karena memang di 1 Petrus 5 ini ada perintah Yesus yang berkata kepada para penatua, gembalakanlah domba-domba Allah. Nah, cuma perlu juga kau lihat bahwa penatua di dalam Alkitab yang disebut presbyteros itu belum tentu dengan penatua di gereja sekarang sama. Sedang penatua di ya arti dan makna. Nah, jadi di sini kalau saya baca 1:5 sampai berapa ini 4. Nah, di sana dia nggak hanya sekedar arti dan makna apa arti gembala, tapi hanya diberikan tugas-tugas seperti inilah kau lakukan. Gembala itu luas. Bagaimana gembala di lapangan, bagaimana gembala di gereja, apa maknanya arti dan makna gembala dalam 1 Petrus ya? Nah, ini perlu kau pertimbangkan. Kemudian teksnya tidak boleh kamu kunci sampai 1,4. Itu artinya kamu berlomba untuk mempersempit suara teks. Coba baca dulu apa? Oke. Ayat 8. 1 Petrus 5 ayat, "Ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Ayat 10. "Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu
sesudah kamu menderita seketika imannya, Nah, coba seketika kalau lamanya. kamu putus di ayat 4, kamu nggak melihat bagaimana lagi tugas-tugas yang disampaikan kepada penetua itu. Pertama, melawan singa. Kedua, setia menghadapi penderitaan. Ketiga, menyadari bahwa Yesuslah yang memanggil mereka itu sebagai penetua. Ayat 10 ya kan? Dan Allah sumber segala yang telah memanggil kamu dalam Kristus dan melengkapi karunia-Nya untuk menjadi seorang pelayan atau penetua. Itu semua diuraikan di sana. Jadi nggak boleh langsung kau putus di ayat 4. Jadi kalau kamu ini mau kau gali secara dalam, bisa dipahami apa? Oke? Nah, itu yang pertama ya, agar bisa dipahami. Kemudian, nah coba kamu lihat identifikasi masalahmu, ya. Di mana mau kau kerjakan pengantar kepada 1 Petrus? Di bab 3, Pak. Di bab 3. Ya. Nah, kalau kau buat pengertian gembala, saya tanya kau ini, itu gembala dari mana? Kau paham Mawang? Nah, makanya saya usulkan, kalau kau buat pun pengertian gembala 1 sub, itu bisa bagian daripada bab 2. Tetapi yang jelas itu harus kau pengantar kepada 1 Petrus, karena apa? Kau mau mendalami kitab 1 Petrus, tetapi khusus kepada 1 Petrus 5. Jadi itu harus serangkai, kamu paham menjadi masalah. Bisa? Dan juga harus lengkapi dengan kepustakaan ya, yang berhubungan dengan penafsiran 1 Petrus ya. Nah, itu aja dari saya Bapak Sipayung dan Bapak Ramli Rahab, dan bisa lanjutkan oleh Bapak Sipayung. Silakan Bapak Sipayung. Oke, terima kasih. Silakan juga di off kan kalau suara-suara yang sumbang ya, sehingga agak konsentrasi kita. Yang pertama, gembala itu umum sifatnya. Semuanya gembala. Orang Kristen pun anggota jemaat pun gembalanya sebagai imamat itu ya. Kita gembala. Kita saksi semuanya gitu. Hanya karena ini adalah bersifat umum, kau mau menjelaskan yang mana? Gembala itu guru sekolah minggu juga gembala, Samas juga gembala, Sintua juga gembala, penginjil, diakones, pendeta juga gembala. Kau mau pilih yang mana? Coba. Di bagian penatuanya, Pak. Sintua, Pak. Ya, Sintua, penatua. Iya, Pak. Kau akan fokus kepada penatua. Begitu? Iya, Pak. Kalau begitu, pas apa yang mau kau akan tuliskan. Misalnya, kalau penatua yang mau kau fokusmu adalah penatua, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan yang lain-lain. Dan itu saya kira sangat-sangat spesifik, walaupun orientasinya nanti bisa umum. Tapi kamu konsentrasimu, lokusmu adalah di penatua gitu, atau sintua lah, bagi penatua. Lebih bagus yang kecil, mendalam, dan bermakna terdapat. Itu usul saya. Gimana menurutmu? Kau setuju itu ya? Jadi penatua sebagai gembala itu kata kunci. Nah, kemudian tadi sudah pertimbangan untuk ayat itu juga pertimbangkan. Kalau bisa kau menulis dalam beberapa ayat saja, tapi tidak mengurangi esensi, arti, dan makna. Jangan ada yang kurang, jangan ada yang tambah, karena di dalam bahasa Yunani satu iota pun perlu. Dalam bahasa Ibrani satu titik dagis itu, pengerasan itu juga perlu. Ada artinya, maknanya. Tanpa itu berubah arti. Nah, terkait dengan itu ada penulisan-penulisan penatua sebagai gembala dalam 1 Petrus 5 ayat
1 sampai 4 misalnya ya. Jadi artinya disesuaikanlah dengan judul besar, disesuaikan dengan judul besarnya ya. Oke, kemudian di perikop itu sebenarnya bisakah kau jelaskan apa yang menjadi masalah di perikop ya? Perikop itu apa yang menjadi esensi the problem, masalah esensial dalam dalam perikop itu apakah? Yang saya lihat, yang saya pahami ketika saya mengambil teks ini, bahwasanya di dalam kitab Petrus ini yaitu adalah suatu masa di mana orang-orang Kristen ingin memberikan semangat kepada penatua pada masa itu untuk tetap semangat untuk menggembalakan orang-orang percaya ataupun domba-domba Allah. Jadi ada masalah atau ada kontribusi yang mau disampaikan dari perikop sehingga itu menjadi dasar pijakan untuk merefleksikan di dalam penatua saat ini. Ada Pak, contohnya Pak, di dalam situasi sekarang ini begitu banyak penderitaan yang dialami oleh penatua. Namun melalui ayat ini dikatakan bahwasanya penderitaan itu bukan menjadi alasan untuk lari daripada tanggung jawab itu, tetapi tetaplah menjalankan perintah Allah sebagai gembala ataupun sebagai penatua yang telah dipilih Allah, Pak. Oke. Sehingga karakter sebagai penatua tetap nyata sekalipun berhadapan dengan tantangan realitas ya. Dan juga sampaikan saja sebenarnya di dalam pendahuluan ini tantangan misalnya salah satu sisi teruskan menurutnya orang Kristen itu menyembah dia sebagai Allah, sebagai Tuhan kan, dan konsekuensinya itu ya menimbulkan penderitaan gitu. Nah, situasi itu perlu kau sampaikan di dalam ini. Oke. Kemudian nanti sistematika sesuaikan ya, bukan istilahnya bukan pengertian gembala, tapi bisa pengertian pemahaman Pak bala dari perspektif umum penatua atau gembala dari perspektif budaya apakah Yunani dan Romawi, sehingga itu menjadi landasan yang kuat nanti untuk memahami bahwa ada kesamaan atau perbedaan yang nyata di dalam dunia keyahudian atau dalam dunia Yunani Romawi. Kemudian secara pengertian penatua atau gembala secara biblika, PL dan PB betul-betul menerangi, menjelaskan apa definisi-definisi itu. Baru nanti bab 3 yaitu penatua sebagai gembala. Penatua sebagai gembala itulah yang kau akan tuangkan nanti. Oke, saya kira itu saja dari saya. Silakan. Ahab. Baik, terima kasih untuk Pak Moderator, Bang Matara Suhembing, dan berdasarkan teks. Itu yang pertama. Lalu tugas yang kedua oleh gembala itu ialah jangan memerintah atas mereka, tetapi jadilah teladan. Itu kalau kita baca teks. Seharusnya tugas penatua itu gembala berdasarkan teks. Jadi uraikan saja apa itu definisi gembala, pengertian gembala, tugas gembala berdasarkan teks. Itu yang seharusnya dikerjakan oleh penatua. Tetapi fakta di lapangan kau temukanlah penatua tidak melakukan tugas gembala berdasarkan teks. Maka terjadilah gap, jurang antara tugas gembala berdasarkan 1 Petrus yang tidak dilakukan oleh sintua atau penatua pada saat ini. Lalu carilah lokus penelitianmu tempatnya.
Di mana sintua yang tidak melakukan tugas gembala berdasarkan teks 1 Petrus 5 ayat 1 4? Maka cari di GKPS mana. Jangan nanti ini mengada-ada, karena ini kan harus ilmiah. Kita harus buktikan secara ilmiah bahwa ada sintua tidak melakukan tugasnya seperti gembala berdasarkan teks 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4 di gereja GKPS X. Nah itu. Lalu timbul pertanyaan, itulah rumusan masalahmu. Mengapa? Kan itu. Itulah nanti pertanyaan penelitianmu dalam rumusan masalah, karena kamu sudah menemukan persoalan akademis. Mengapa terjadi degradasi pelaksanaan tugas gembala berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1 4 terhadap penatua di gereja X, di gereja GKPS X misalnya? Itulah yang harus kamu jawab. Pertanyaan penelitian itulah yang harus kamu jawab berdasarkan pisau bedahnya. Pisau bedahnya apa? Metodologi penelitianmu. Apakah metodologi penelitianmu kualitatif atau kuantitatif? Kalau kualitatif berarti wawancara dan wawancara yang mendalam. Kalau kuantitatif berarti kamu harus mengedarkan angket atau kuesioner. Itu yang harus dilakukan. Sehingga kamu jelas melihat apa sebenarnya persoalan di jemaat X, sintua di jemaat X itu. Apakah mereka sudah melakukan yang seharusnya sebagai gembala berdasarkan 1 Petrus 5 atau tidak? Lalu kalau tidak, mengapa? Lalu pertanyaan turunannya, apa faktor-faktor yang membuat mereka tidak melakukan tugas gembala berdasarkan 1 Petrus 5 itu? Lalu pertanyaan berikutnya ialah bagaimana solusinya? Atau bagaimana caranya? Bagaimana strateginya supaya sintua di jemaat X itu mampu melakukan tugas penatuannya sebagai gembala berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Nah, dengan demikian jangan terlampau banyak pertanyaan penelitian. Nanti capek kau menjawabnya di bab 3, bab 4. Cukup 3 saja. 1 pertanyaan inti, 2 pertanyaan turunan. Sehingga kamu pun nanti menjawabnya Penatua. Penatua ya. Iya Pak. Tapi coba ingat juga presbuteros yang dikatakan 1 Petrus ini penatua, ya, memang istilahnya sama dengan penatua sekarang, tetapi barangkali mengenai hakikat pola kerja mereka itu belum tentu sama. Kami bersyukur Bapak karena kami telah berakhir dalam rangka memberikan masukan pemantapan langkah Oki Hotri Malau untuk menyelesaikan seminar proposal, bahkan akan ditindaklanjuti menjadi sebuah proyek penelitian skripsi. Tuhan beri di hikmat bijaksana, kepintaran, kemampuan untuk menggarap proyek ini sebagai karya ilmiah yang berkualitas. Berkati nanti para dosen pembimbing yang akan mengarahkannya sehingga dia dapat menyelesaikan tepat waktu. Berkati orang tuanya dan berkati kami semua dosen, para penguji yang telah memberikan masukan baginya. Dan untuk selanjutnya dalam seminar proposal skripsi, Tuhan berkati kami supaya kami boleh melaksanakannya dengan baik. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Makasih Terima Pak. kasih. Selamat Ya. pagi. Selamat ya, oke. Ya, selamat juga buat Oki.